Ya, yang pertama, ghirah umat Islam untuk berjihad fi sabilillah itu built in di dalam diri mereka. Karena Islam sejak awal memberikan ajaran yang paripurna tentang bagaimana beramal di jalan Allah dan bagaimana kemudian jihad itu merupakan satu amal yang paling besar nilainya. Dan gugur fi sabilillah itu merupakan satu pahala yang tidak bisa ditandingi oleh hal-hal yang lainnya. Maka kita tadi sudah menyebutkan bagaimana sejak seawal itu di tahun 1511 umat Islam sudah langsung memiliki kesadaran bahwa kedatangan penjajah ini sesuatu yang berbahaya, sehingga mereka melakukan perlawanan. Dan perlawanan itu tidak pernah padam, tidak pernah putus, silih berganti di berbagai daerah hingga ke zaman berikutnya. Tentu ini didasari karena pemahaman keislaman yang baik, karena pemahaman keislaman yang benar, karena ngaji yang tuntas. Karena setelah era perang Diponegoro, maka pesantren-pesantren itu mengajarkan kitab-kitab fikih itu hanya diputus, hanya boleh sampai fikih salat, taharah salat, itu saja. Gak lanjut ke fikih zakat, apalagi ke fikih haji, ngeri lagi sampai fikih jihad. Maka pasca Diponegoro ditangkap pada tahun 1831, Belanda bersama Perdana Menteri Kesultanan Yogyakarta yang mengkhianati Diponegoro, Danurejo IV, dan Perdana Menteri Kasunanan Surakarta Sosrodiningrat II menandatangani apa yang disebut Perjanjian Klaten. Perjanjian Klaten ini menjadikan dihapusnya institusi pendidikan keagamaan di dalam keraton. Pada masa Hamengkubuwono IV untuk menjadi sultan, itu harus ngaji tuntas kitab Tuhfah, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, dan beberapa kitab yang lain termasuk Fathul Qarib. Kemudian Sulalatus Salatin, Tajus Salatin, Nasihatul Muluk. Itu wajib khatam kalau mau jadi sultan. Nah, Perjanjian Klaten tahun 1831 mengharuskan sekolah di dalam keraton dihapus. Kemudian pengadilan agama juga dihapus. Dulu di Keraton Yogyakarta ada namanya Mahkamatul Kabirah, Mahkamah Agung, yang bersidang di Serambi Masjid Gede Kauman, sehingga disebut juga Pengadilan Surambi. Pengadilan Surambi ini adalah pengadilan syariah. Berdasarkan Perjanjian Klaten 1831, pengadilan ini harus dihapus. Demikian pula banyak hal lain seperti didirikannya Institut de Javanis Talte Surakarta pada tahun 1831 pula, yang misi dari Institut de Javanis Talte Surakarta ini adalah untuk memisahkan identitas kejawaan dan identitas keislaman. Karena identitas keislaman dan kejawaan kalau menjadi satu, akibatnya akan muncul seperti Diponegoro. 100% Jawa, 100% Islam, maka perjuangannya perang Sabil amangun luhuripun agama Islam ing tanah Jawi. Maka sejak 1831 propaganda Belanda kepada penduduk Jawa adalah, kalau kamu Jawa, kamu tuh nggak bisa jadi Islam yang murni. Kalau kamu Islam, kamu itu sudah bukan Jawa. Kalau kamu mau tetap Islam dan tetap Jawa, maka Islammu harus tetap ada animisme, dinamisme, ada Hindu, ada Buddha, ada kepercayaan-kepercayaan lama. Itu baru Islam yang diterima di Jawa. Itu propagandanya Belanda dari 1831. Terus menerus, puncaknya 1880, terbit 3 buku seakan-akan ditulis pujangga Jawa lama, padahal itu produk kolonial. Judulnya yang pertama Serat Darmo Gandul, yang kedua Suluk Gatholoco, yang ketiga Serat Babat Kediri.
Tiga pustaka ini nadanya sama, mengolok-olok Wali Songo, menjelek-jelekan para ulama, menjelek-jelekan orang yang Islamnya prakteknya murni, itu jelek. Dan di situ yang disebut orang Islam yang baik, yang tetap percaya animisme, dinamisme, siwa, Buddha dan lain sebagainya, itu baru Islam yang baik. Ini kerusakan yang muncul dari propaganda penjajahan. Jadi jangan mengira yang namanya kejawen itu produk Jawa. Bukan, kejawen itu produk kolonial, produk penjajahan. Ini contoh. Jadi yang kita lihat di sini adalah adanya satu keadaan yang memang kemudian kurikulum Islam dipangkas demikian rupa. Jadi politik belah bambu itu sudah ada sejak zaman Diponegoro. Kalau kita membandingkan misalnya panglimanya Diponegoro yang berasal dari bangsawan menyerah, itu dapat jabatan, dapat gaji, dapat tunjangan, diangkat. Tapi kalau ulama itu nggak ada seperti itu, diinjak sampai hancur. Kiai Mojo itu ketika ditahan di Stadwis Museum Fathahilah itu, dia ditempatkan di penjara bawah tanah, 4 bulan nggak lihat matahari. Itu Kiai Mojo. Kalau di Diponegoro masih mending, diletakkan di lantai 2. Dan kamarnya memadai, kamarnya cukup nyaman. Tapi Kiai Mojo itu 4 bulan gak lihat matahari di bawah. Jadi perlakuan kalau ulama itu digencet sehancur-hancurnya, kalau bangsawan masih ditawari konsesi-konsesi. Sentot Alibasa Prawododerjo ketika menyerah dapat gaji 1000 gulden, diberi anak buah 1000 orang, kasih seragam, kasih ini, dibawa ke Sumatera Barat untuk memerangi Padri. Tapi karena sama-sama takbir, Sentot mengatakan saya tidak mau berperang dengan saudara-saudara saya ini, maka Sentot kemudian dibuang ke Bengkulu oleh Belanda. Karena tidak mau berperang dengan ulama-ulama Minang dan santri-santri Minang di dalam gerakan Padri di Sumatera Barat. Itu kisahnya demikian. Yang kedua tadi karena memang ya tidak bisa koordinasi dengan baik karena belum ada WhatsApp. Jadi antara Pangeran Diponegoro dan Imam Bonjol itu tidak bisa tektokan gitu ya. Bro, jangan damai bro. Kita di sini ngelawan, kalau situ juga ngelawan, habis Belanda bro. Nah, tapi itu kan nggak bisa terjadi karena kemudian di Sumatera Belanda kemudian menandatangani perjanjian damai, gencatan senjata dengan Tuanku Imam Bonjol, lalu pasukannya ditarik ke Jawa untuk menghadapi Diponegoro. Baru setelah Diponegoro berhasil ditangkap dengan tipu daya, pasukan Belanda dikirim balik lagi ke Sumatera untuk memerangi Imam Bonjol. Itulah yang terjadi. Wallahu a'lam.